Di video kali ini gue bakalan unboxing dan tes iPhone X di tahun 2024. Nah, untuk iPhone X ini harganya tuh udah lumayan cukup terjangkau. Sekarang di 2,5 juta sampai 3 jutaan kan udah bisa beli dan dapetin iPhone X ini. Nah, iPhone X ini dia itu memiliki chipset A11 Bionic dan RAM-nya 3 GB. Chipsetnya ini seperti iPhone 8 dan 8 Plus. Langsung aja kita bakalan lihat ya isi kotaknya seperti apa. Ini gue dapetin dengan harga 3 juta dan lumayan worth it sih, karena menurut gue part-part ini masih cukup original dan terutama LCD masih ori, terusnya Face ID dan True Tone-nya juga masih on ya. Ini kotaknya kayak gini. Kalian mungkin bisa aja dapat 2,5 juta tapi resikonya Face ID-nya udah off, terusnya True Tone-nya udah off, dan layarnya tuh dengan bezelnya tebel biasanya. Langsung kita buka. Ini HP-nya juga tergolong masih sangat-sangat mulus bagi gue ya, karena ini untuk ukuran iPhone yang rilisnya udah jauh banget, ini masih cukup bagus ya. Kaca kamera juga normal, aman, nggak ada lepas, nggak ada retak, nggak ada lecet. Backdoor juga nggak ada lecet sama sekali, karena nih ex pemakaiannya cewek yang make. Biasanya kan sering beli casing banyak kalau cewek ya, HP-nya satu casingnya tuh 100 gitu. Nah, kalian bisa lihat ya untuk bagian bezel-bezelnya juga tebel, juga tipis. Kalian bisa lihat, biasanya tebel bagian bawah tuh. Nah, sini True Tone-nya juga masih on dan LCD-nya original ya, kelihatan nih. Tuh, licin banget, nggak tek 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 tek, nggak gitu tapi licin ser tuh dah LCD ori. Nah, tuh kan bisa lihat ya. Untuk dari kamera, iPhone X ini nggak usah diraguin lagi ya. Kalian dengan harga 2 jutaan sampai 3 juta, daripada beli Android sekelasnya dengan harga yang sama, gue sih lebih rekomendasiin kalian beli iPhone X. Karena di samping itu desainnya dia udah bagus ya. Udah menggunakan Face ID, layarnya udah full, ada poninya. Terusnya bagian sampingnya dia aluminium kayak gini, stainless steel. Jadi kesan mewahnya tuh dapet, meskipun harganya murah gitu. Di bagian belakang juga udah ada logo Apple-nya. Udah ada logo Apple. Emang ada logo Apple-nya gitu. Daripada kalian beli Android nggak ada logo Apple, logo lain kayak tulisan gitu kan kurang ya. Kalian bisa dapetin dengan harga 3 juta, dari 2,5 sampai 3 juta tuh udah menurut gue worth it sih. Kalau dari desain ya. Terusnya dari performa juga oke, kameranya, desainnya lumayan bagus ya. Bertumpuk, jadi nggak kayak iPhone generasi sebelumnya yang cuma satu. Untuk dari kamera, ya elah, kamera nggak usah jelasin lagi bro. Nih ya, kameranya tuh bagus banget. Untuk dari kamera tuh cakep banget. iPhone kamera pasti cakep sih menurut gue ya. Tuh, untuk kamera depannya juga bagus. Face ID masih on. Kita akan tes game Mobile Legends langsung aja ya. Untuk HP ini yang gue dapetin, kemungkinan baterainya udah diganti, udah 100% baterai health-nya ya. Kita akan tes game Mobile Legends, dan kita akan cek juga apakah HP ini mengalami kendala saat main game Mobile Legends. Ada frame drop atau enggak, terusnya ada drop FPS-nya banyak atau enggak, nge-lag atau kagak, terusnya boros atau enggak, baterainya panas atau enggak HP-nya. Oke, langsung aja. Di sini kondisi baterainya 64%. Kita langsung buka game Mobile Legends-nya. Kita juga akan tahu apakah HP ini lama atau enggak untuk masuk ke dalam gamenya, guys. Oke, kalian bisa lihat ya. Untuk masuk ke dalam gamenya cepat ya, guys. Jadi kalian nggak perlu nunggu lama gitu. Soal chipset juga masih oke sih menurutku di tahun ini ya. A11 Bionic. Di sini frame rate-nya bisa super. Ya kan, kalian bisa lihat. Kalau kemarin di iPhone 8 kalau nggak salah cuma sampai tinggi deh. Terusnya untuk grafisnya bisa ultra. Kita aktifin juga, semuanya kita onin. Jadi kita tahu nanti performanya, limitnya dia segimana gitu. Nah, di sini kita juga tes dengan kondisi data sudah terdownload semua. Ya kan, datanya sudah full di download, nggak ada lagi yang di download, semua konten unduhan tuh udah kita download. Kita langsung aja masuk ke mode rank.
Jadi nanti takutnya kalau misalkan mode klasik, kalian coba tesnya di rank dong bang, push rank enak nggak? Nah kita bakalan tes juga nih di tahun ini ya kan, 2024 bulan sekarang, apakah masih cocok atau enggak, karena harganya udah semakin murah sih. Menurut gue sih kalau untuk iPhone X ini dia daripada iPhone 8 Plus atau iPhone 7 Plus ya, karena desainnya kita bicara dia sama-sama lebar. Tapi untuk iPhone X ini dia itu full nggak ada home button dan nggak ada jidatnya, dia udah berponi, jadi layarnya udah penuh kayak gini sih. Untuk dipakai main game pengalamannya lebih baik lagi ya dibandingkan dengan masih ada dagunya, jadi kayak layarnya tuh kurang maksimal gitu guys. Nah, kita juga bakal lihat HP ini apakah performanya masih oke atau enggak untuk dipakai main game. Kalau misalkan kita bicara untuk kayak foto-foto, video, multimedia, HP ini sih masih bagus menurut gue. Dan layarnya juga dia udah OLED. Jadi bukan seperti iPhone generasi sebelumnya yang masih menggunakan IPS. Jadi mulai dari iPhone X dia udah OLED semua. Kecuali XR, iPhone 11 dia layarnya tuh masih IPS guys. Kecuali seri-seri Pro-nya tuh dan 12 sampai ke atasnya sudah menggunakan OLED semua. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam arena ya, dibilang apa sih ini namanya, arenanya. Kita akan paksa sampai limit bagaimana performanya. Harusnya sih kalau dari performa nih masih oke lah kalau kita lihat ya. Ayo guys. Terpantau masih aman dan lancar ya. Coba nih kameranya kita deketin dulu deh. Nah segini kali enak ya. Untuk layar OLED nya emang enak banget dilihatnya, dia lebih tajam. Warnanya lebih tajam, lebih pekat. HP-nya udah lumayan agak anget, tapi cuma anget doang, nggak masalah. Dor. Aman, gaspol terus guys, masih mantap performanya. Ini cuma anget doang loh HP-nya, nggak nge-lag sama sekali. Belum nge-lag maksudnya. Waktu di 8 Plus tuh agak nge-lag sih, kenapa ya? Di sini masih lancar banget, aman. Terpantau masih lancar dan belum panas banget HP-nya, masih anget doang. Ini masih bagus sih kalau misalkan HP yang kita pakai review masih begini, tandanya HP masih oke sih.
Mamam tuh mamam. Masih oke, terpantau, no problemo. Mamam tuh mamam. Dah lah. Nah, kan bisa lihat performanya. Buset, kagak ada ngeframe sama sekali. Ya kan, kita udah tes full rata kanan grafik sama FPS-nya, udah tes push rank juga. Terusnya tes apa lagi? Nah, tadi baterainya berapa pas mulai ya, guys? Coba kita keluar dulu nih, sisa baterainya sekarang itu di 48. Nanti bakalan gue tulis deh habisnya berapa persen ya dari tadi pas mulai. Kira-kira 15 persenan ada deh kayaknya. Nah, jadi menurut gue iPhone X ini sih masih cukup bagus ya, meskipun spesifikasinya sama seperti iPhone 8 kemarin yang A11 Bionic dan RAM-nya 2GB. Tapi kemarin kan kekurangan iPhone 8 tuh karena dia RAM-nya 2GB meskipun chipsetnya A11, jadi agak kurang gitu dan baterainya juga kurang besar. Nah, di iPhone X ini dia baterainya lebih besar, terusnya RAM-nya juga lebih besar, jadi untuk main game Mobile Legends lebih enak. Layarnya juga lebih bagus ya kan, karena dia sudah OLED dan juga udah full screen, ada poninya kayak gini. Menurut gue sih iPhone X ini cocok banget kalau misalkan kalian mau menjadi iPhone entry level ya, untuk pertama kali nih. Kalau untuk pertama kali sih iPhone X ini cocok ya, karena dari segi desain nih nggak terlalu ketinggalan jauh dan nggak jadul banget, udah menggunakan Face ID dan udah ada poninya. Terusnya bagian belakang juga dia kameranya juga udah ada dua, ada kamera portrait mode dan kamera mode normal ya. Nah, jadi untuk dari kalian yang mau nyari iPhone pertama dengan budget 2,5, kalau bisa yang 3 jutaan sih, 3 jutaan tuh udah pasti dijamin speknya tuh seperti yang ada di review ini. Nah, kalau misalkan kalian bisa beli yang 3 juta tuh menurut gue itu worth it dan layak masih kalian pakai sampai 3 tahun ke depan. Meskipun iOS-nya dia udah nggak dapat pembaruan, iOS-nya dia stuck di 16. Tapi kalau kalian ada uang lagi 500.000 atau 600, kalian beli iPhone XS atau XR ya, itu lebih bagus sih. 10s atau 10R lebih bagus, tapi 10s lebih oke sih karena dia layarnya udah OLED, sedangkan 10R dia masih IPS tapi baterainya lebih bagus. Nah, iOS-nya juga udah support sampai iOS 17. Nah, jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.